Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Aditya dengan NPM 202121500-273. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen Bapak Asad STHI MPD. Yang pertama, pembinaan akhlak dalam kehidupan. Akhlak adalah perilaku atau sikap yang muncul dari dalam diri seseorang yang tercermin dalam tindakan sehari-hari, baik terhadap sesama manusia, lingkungan, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam dan budaya bangsa, akhlak memiliki posisi yang sangat penting. Pembinaan akhlak antara lain menjadi tolak ukur kualitas manusia. Orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak akan menjadi sosok yang membahayakan, sedangkan orang yang berakhlak meski sederhana akan dihormati. Yang kedua, menentukan keharmonisan sosial. Masyarakat yang memiliki akhlak baik akan hidup damai, adil, dan saling menghargai. Yang ketiga, membangun karakter bangsa. Pembinaan akhlak sejak dini akan membentuk generasi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam ajaran agama, akhlak baik menjadi bekal utama meraih keridhaan Tuhan. Secara etimologi, kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan akhlak atau tabiat. Tabiat atau watak muncul karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Perkataan akhlak dalam bahasa Indonesia juga sering disebut dengan kesusilaan, sopan santun, moral. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan kata khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta. Demikian pula dengan kata makhlukun yang berarti yang diciptakan. Pembagian akhlak. Secara umum, akhlak dibagi menjadi dua jenis, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, yaitu sikap dan perilaku baik yang dianjurkan oleh agama dan nilai sosial. Contohnya jujur, amanah, sabar, dermawan, rendah hati, dan sopan santun. Yang kedua, akhlak majmumah atau akhlak tercela, yaitu perilaku buruk yang harus dihindari karena dapat merusak diri sendiri maupun orang lain. Contohnya sombong, iri hati, dengki, marah berlebihan, rakus, dan munafik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Akhlak seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal atau faktor dari dalam diri. Pertama itu hati nurani dan kesadaran diri, kemampuan membedakan baik dan buruk, pendidikan dan pemahaman agama. Semakin tinggi pemahaman, semakin baik akhlaknya. Yang ketiga, kebiasaan pribadi. Perilaku yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Lingkungan keluarga. Orang tua adalah teladan utama dalam pembinaan akhlak anak. Yang kedua, lingkungan sosial, teman, media, sekolah, dan masyarakat sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan budaya. Keadaan hidup dapat membentuk watak dan kecenderungan moral. Yang selanjutnya, metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak dapat dilakukan dengan berbagai cara,
baik secara formal maupun non-formal. Beberapa metode efektif antara lain keteladanan, uswah hasanah, memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak dan masyarakat cenderung meniru apa yang mereka lihat. Yang kedua, nasihat dan pengajaran, menyampaikan nilai-nilai moral melalui ceramah, pelajaran agama, cerita, serta diskusi. Yang ketiga, pembiasan, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan seperti berkata jujur, membantu orang lain, disiplin, dan beribadah. Yang keempat, pengawasan dan kontrol sosial, adanya peran guru, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk mengawasi dan mengingatkan bila adanya penyimpangan. Kelima, pemberian hukuman dan penghargaan, memberikan konsekuensi terhadap tindakan baik dan buruk untuk mendidik dan memperkuat karakter. Tujuan pendidikan akhlak. Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang sudah barang tentu mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, termasuk di dalamnya masalah pendidikan akhlak. Tujuan merupakan landasan berpijak sebagai sumber arah suatu kegiatan sehingga dapat mencapai suatu hasil yang optimal. Akhlak manusia yang ideal dan mungkin dapat dicapai dengan usaha pendidikan dan pembinaan yang sungguh-sungguh. Tidak ada manusia yang mencapai keseimbangan yang sempurna kecuali apabila ia mendapat pendidikan dan pembinaan akhlak secara baik. Menurut Al-Ghazali, puncak kesempurnaan manusia ialah seimbang peran akal dan hati dalam pembinaan ruh manusia. Jadi, sasaran dari pendidikan adalah kesempurnaan akhlak manusia dengan membina ruhnya. Hal ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang sangat agung. Dan hadis Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Komponen pendukung sempurnanya manusia ialah keseimbangan antara daya intelektual, daya emosi, dan daya nafsu. Al-Ghazali memberikan contoh dengan menjelaskan orang yang menggunakan akalnya yang berlebihan tentu akan akal-akalan, sedangkan yang menganggurkannya akan jahil. Jadi, pendidikan dikatakan sukses mendidik sasaran sekiranya mampu mencetak manusia yang berhalakul karimah. Al-Abrasi mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral, baik berkemauan, keras, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku serta beradab. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah supaya seseorang terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina, dan tercela. Dan selain itu, supaya interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan sesama makhluk lainnya senantiasa terpelihara dengan baik dan harmonis. Esensinya sudah tentu untuk memperoleh yang baik, seseorang harus membandingkannya dengan yang buruk atau membedakan keduanya. Kemudian setelah itu harus memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Agar seseorang memiliki budi pekerti yang baik, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara pembiasaan sehari-hari. Dengan upaya seperti ini, seorang akan nampak dalam perilakunya sikap yang mulia dan timbul atas faktor kesadaran, bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika
kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.